Kalian tahu nggak kalau teknologi yang digunakan pabrik susu, pabrik tekstil untuk deteksi cacat dalam produk mereka itu sebenarnya itu sungguh effort ya dan juga mahal karena ya karena butuh waktu yang lama untuk training tersebut lah. Di kali ini pada kesempatan kali ini aku akan membahas bagaimana sih proses dari itu proses mendeteksi objek-objek yang yang apa yang cacat yang oke. Nah, saya mengangkat kasus pemilahan sampah ya. Oke, perkenalkan nama saya Tio Biantio Gali Pramudia. Saya dengan Tio dari Institut Asia. Oke, Prodi TI pastinya ya. Nah, saya mengangkat kasus pemilahan sampah ya atau palingnya waste segregation sebagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari di mana pengolahan sampah itu tidak terpilah dengan baik. Ya, dapat menyebabkan berbagai masalah ya, seperti penyemaran lingkungan, rendahnya tingkat daur ulang dan meningkatnya beban pembuangan akhir ya. Si pegawai TPA-nya sulit guys, dan juga pastinya ya seperti Indonesia ya, gak dipilah TPA-nya kerja pakai kuda ya seperti itu. Nah, pernah yang dengar namanya computer vision, nah itu berkembang sehingga dapat diotomatisasi ya menggunakan sistem berbasis object detection. Kali ini saya akan membahas teknologi tersebut karena lebih akurat ya tidak perlu manual oleh manusia, sistem end to end kita tinggal terima jadi. Oke, ya ini adalah classification of inorganic waste material model computer vision dataset ya. Kita di sini akan mempersiapkan datasetnya di mana ini dibagi 3 kelas yaitu glass, paper, and plastic bags. Ya, di mana trendset ini dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu train, validation, and test ya. Train 87%, validation 8%, dan tesnya 4%. Oke, ya kita menganotasi itu semua dalam ketiga kelas ini yang dimana saya memakai proses-proses dalamnya yaitu ada ya proses dalamnya. Jadi seperti dataset ini ya, sini saya menggunakan RoboFlow di mana ada 2 proses dalam modelnya yaitu pre-processing dan augmentation. Yang pertama proses ini saya pakai auto orient di mana untuk menyesuaikan gambar secara otomatis ya. Jadi diputar-putar secara otomatis sampai dia nemu objeknya. Yang kedua auto orient yang kedua fit bleach edge ya. Saya menggunakan 640 kali 640 karena bagus dimana dia menyediakan padding agar rasio gambar tetap terjaga dan tidak merusak objek. Oke, yang kedua proses augmentasi dimana satu gambar kali 3 ya, jadi 3 kali lebih banyak untuk proses trainingnya dimana saya mengimplementasi flip horizontal rotation ya 10 derajat kanan kiri, lalu brightness 10 derajat 10% untuk mencerahkan agar kelihatan si plastik bagnya atau glassnya yaitu. Lalu untuk training page ya, ini sudah kita ganti ke training page Google Colab ya. Sini saya menggunakan Google Colab di mana saya install RoboFlow dan Ultralytics. Oke. Aduh, ketahuan APK saya. Kawak. Lanjut. Di sini saya memakai RoboFlow ya. Project versinya 2 memakai YOLO V8 atau versi 8
dan ini ada sekitar 3 ribuan ya, 3 ribuan data. Lalu kita training inputnya 640 pakai model YOLO medium ya, yang medium, dimana ada training and validation loss, precision and recall, MAP, dan confusion matrix ya di sini. Nah, saya pakai mozaik juga agar stabil ya, agar apa titik-titik yang didapatkan itu dapat gitu. Oke, outputnya di sini 70, bednya menggunakan 16 ya. Workernya saya paralel 8 worker sekaligus karena server saya cukup bagus sih ya. Ya, di sini ya seperti ini trainingnya, dan kita lihat di sini sudah di save kan. Nah, ini lossnya, grafik lossnya, train, loss matrix, precision. Nah, di sini loss saya cukup bagus ya. Loss saya cukup stabil, turun drastis, secara signifikan, lalu stabil. Wah. Train juga ya, lossnya bagus, lossnya bagus semua, validationnya juga bagus. Lalu confusion matrix, nah ini, nah jadi predicted sama true ya, predictednya kalau feedback ya true ya, tapi kebanyakan ya lumayan banyak di background karena belajar titik ya. Paper, kita predik paper betul semua, kita predik feedback ya, ada yang di background, ada yang ya itulah, kita glass langsung glass ya. Oke, confusion matrix itu aja sih, cukup bagus di sini. Training lossnya ya MAP 90% loh ini. MAP 90% bagus kok, dan bisa mendeteksi objek secara akurat ya. MAP 95% ya, 95%. Oke, selanjutnya kita akan live demo. Nah, sebelum itu ini source code-nya ya, bagi teman-teman yang ingin source code langsung saja klik link ini dan ramaikan GitHub saya. Oke. Nah, di sini saya bahas Buster Segregation YOLO menggunakan V8 ya. Ini source code-nya, kita ada APPY. Di sini kita ada kode untuk deploy Streamlit ya. Di sini saya mendownload dari rilis saya ya. Di sini saya ada rilis. Nah, model saya upload di sini untuk sebagai deploying ke cloud. Oke, untuk modelnya. Sekarang kita demo aplikasinya. Ya, kita nyalakan dulu. Oke, di sini adalah aplikasi deploy saya jadi. Ya, di sini ya disimpan di sini ke sudah download. Di sini ada kelas. Nah, dari YOLO-nya, dari apa modelnya dari kita aplikasi. Oke, di sini kita akan tes ya untuk confident dan IO sesuai ini, sesuai default saja karena sudah bagus. Ya, ini untuk apa mendeteksi plastik ya. Plastik sangat tipis dan sulit deteksi, makanya saya menambahkan pre-processing ini sebelum deploy ini, sebelum kita cek predik ya guys. Untuk initialisnya tetap ya, ini ada tipsnya, kalian baca sendiri. Oke, kita profile dokumen PCD ya. Di sini kita akan detect plastik dulu deh, plastik dulu. Kita pakai AOK di sini ya. Nah, sini plastik bag ya. Nah, gigi banget modelku guys. Oke, yang selanjutnya
Kita lagi ya di sini. Ini ternyata plastik sih. Nah, plastik kan dong, plastik bag. Nah, kita sudah training di plastik guys. Nah, menandakan kalau modelnya bagus dua benar. Dan tiga, kita cek tiga. Yang ketiganya adalah glass. Nah, dari si glass kan, ini glass guys. Kalian yang nggak tahu Visoy, kalian beli aja di Indomaret. Itu kaca guys produknya. Dan ini model saya bener 90% ya. Dan ini glassnya 90% prediksinya, jadi benar semua. Oke, sampai sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf ada jika salah kata dan lain-lain ya. Ini video sebagai satwa saya. Terima kasih pada dosen sudah mengajar ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang baik.